Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan mengupdate info terbaru ya, terkait dengan berkas dan cara daftar ulang. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa untuk tahap 1 ini daftar ulangnya mulai tanggal 23 ya. Jadi ada berkas-berkas dan tata caranya untuk melakukan daftar ulang. Nah, yang terpenting teman-teman, nanti ada 3 berkas wajib ya yang harus kalian bawa. Ini nanti tentunya berdasarkan Juknis PPDB. Nah, yang berikutnya ini syarat siswa itu bisa daftar ulang. Ya mungkin ada orang tua atau siswa yang belum paham ya. Dikira nanti setelah daftar ada pendaftaran lagi. Jadi bukan ya. Jadi ada syarat siswa itu bisa daftar ulang. Dan yang terpenting, kita akan berikan contohnya ya, untuk dokumen lain yang harus kalian bawa. Biasanya juga ada yang tanya ya, Pak, dokumen lain itu apa sih yang harus dibawa? Ya misalkan kita terdaftar di jalur ini, nah itu apa sih dokumen lain yang harus dibawa? Nah, untuk itu nanti kita akan bahas di video ini. Silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk berkas dan cara daftar ulang, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan syarat siswa ini bisa ikut daftar ulang ya. Yang pertama, siswa dapat daftar ulang ya. Syarat siswa bisa ikut daftar ulang adalah diterima. Ini jelas ya. Jadi bagi yang tidak diterima ya, ya tentunya tidak bisa mengikuti daftar ulang. Nah, ini dibuktikan dengan cetak bukti penerimaan. Ingat ya, penerimaan bukan pendaftaran. Terus daftar ulang ini nanti berlaku ya untuk tahap 1 sampai dengan tahap 5. Jadi tentunya teman-teman harus memahami nanti kalian diterima di tahap berapa. Terus untuk bukti penerimaan, jadi buktinya seperti ini. Ini adalah judulnya adalah bukti penerimaan ya, bukan bukti pendaftaran. Ya kalau bukti penerimaan di sini ada status penerimaannya. Jadi kalian diterima di mana. Ya nanti kalau misalkan kalian daftar di jalur afirmasi ya, kalian kan bisa memilih di satu jurusan ya atau satu sekolah. Nah, ataupun mungkin teman-teman nanti diterima di jalur prestasi nilai akademik. Ya, jadi ada status penerimaannya. Jadi kalian tuh diterima di mana. Ini jadi yang disiapkan adalah bukti penerimaan. Dan ini wajib dicetak. Ya. Jadi ini harus dicetak karena nanti bukti penerimaan ini harus dikumpulkan. Jadi ini ya. Jadi kalau kalian diterima ya, berarti ada namanya bukti penerimaan. Baru kalian bisa melakukan daftar ulang atau melakukan cross check ya, data-data yang telah kalian upload ya, baik itu saat ngambil PIN atau mungkin saat pendaftaran di tahap 1. Paham teman-teman ya? Sekarang kita akan mulai. Jadi untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Jadi kita nanti akan bahas beberapa contoh untuk daftar ulang ya di semua jalur pendaftaran ya. Mulai dari tahap 1 ada afirmasi, pindah tugas, hasil lomba ya. Nanti tahap 2 ada prestasi akademik SMA, tahap 3 ada jalur yonasi, tahap 4 ada jalur yonasi SMA, tahap 5 ada jalur prestasi akademik untuk SMK. Jadi nanti daftar ulang ini tentunya sama ya, ada beberapa berkas wajib ya, dan juga ada dokumen lain atau dokumen pendukung yang harus kalian siapkan. Oke, yang pertama untuk berkas apa saja yang harus dibawa saat daftar ulang ya. Ya, tentunya di sini yang pertama, daftar ulang harus kalian pahami ya, bahwa daftar ulang ini dilakukan secara offline ya. Offline itu artinya di sekolah tempat tujuan. Jadi kalian tuh diterima di mana, kalian harus datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ingat ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai kalian itu tidak tahu kapan daftar ulangnya. Ya bisa saja kalian nanti kalau tidak daftar ulang ya, bisa saja kalian dianggap mengundurkan diri. Paham ya? Yang berikutnya, ini yang bukti wajib itu adalah menyerahkan bukti penerimaan.
Ini adalah nomor 1 ya. Jadi harus menyerahkan bukti penerimaan. Kalian itu diterima di mana, dibuktikan dengan menyerahkan bukti penerimaan ya, bukan pendaftaran ya. Karena kalau kalian daftar, nah daftar belum tentu diterima. Atau mungkin bisa saja kalian tidak diterima. Ya, jadi yang paling penting adalah menyerahkan bukti penerimaan seperti yang sudah kita berikan contoh tadi. Yang kedua adalah fotokopi jasa. Ya, fotokopi jasa ini untuk siswa-siswa lulusan tahun lalu, ya, untuk siswa-siswa lulusan tahun lalu. Nah, ini kalau sudah ada ijazah berarti yang dibawa adalah fotokopi jasa. Ini harus dilegalisir ya. Jadi teman-teman siapkan dilegalisir. Ya, terus atau surat keterangan lulus ini untuk lulusan tahun 2023 ya. Mungkin sekolah sekarang masih menggunakan SKL karena ijazahnya belum keluar. Yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan menunjukkan dokumen aslinya. Jadi dokumen aslinya dibawa. Ya, semua dokumen asli dibawa tapi yang dikumpulkan nanti fotokopi. Ya, tapi kalau surat keterangan lulus ini biasanya diminta yang aslinya, ya. Ini surat keterangan lulus diminta yang aslinya biasanya di staf sekolah. Kalau ijazah ini diminta fotokopi legalisirnya dan harus membawa dokumen aslinya, paham ya? Terus yang berikutnya ini adalah fotokopi KK atau SKD. Nah, ini fotokopi KK atau SKD dan menunjukkan dokumen aslinya. Ini sesuai yang diupload ya, sesuai yang diupload saat ambil PIN. Ya, jadi saat ambil PIN itu kalian menggunakan KK lama atau KK baru, menggunakan surat keterangan domisili apa enggak. Ini sesuai dengan yang diupload. Jadi yang dokumen penting itu adalah 1, 2, 3. Ini harus wajib ada. Ya, jadi harus kalian bawa. Terus nanti berikutnya buku rapor itu juga disiapkan ya, karena dinilai ya, dinilai ketika kalian ambil PIN itu kan ada nilai rapor. Atau mungkin yang luar Jatim ya, luar Jatim ada sertifikat akreditasi, nanti juga kita lampirkan di dokumen lainnya ya. Tetapi yang terpenting itu sesuai juknis adalah yang 3 ini, dan juga ada dokumen lain ya. Nah, berikutnya itu untuk SMK ya, surat keterangan sehat, tidak buta warna dan tinggi badan. Ini harus kalian bawa, kalian siapkan ya. Ini untuk SMK ketika kalian memilih jurusan tertentu yang mensyaratkan tidak buta warna dan tinggi badan. Nah, berikutnya surat pernyataan. Ini juga ada di juknis ya. Ini surat pernyataan orang tua dalam penanganan keluarga tidak mampu. Ini untuk jalur afirmasi ya, ada anak buruh, ada keluarga tidak mampu. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya. Di sudah pernah kita upload sih di mana, di sini ya, di Masdi KDR. Nanti kalian bisa contoh ya. Tapi biasanya ini juga ada di sekolah ya, penanganan ini ya. Nanti biasanya ada ini ya. Jadi ada contoh surat pernyataan ya, orang tua dalam penanganan keluarga tidak mampu. Nah, jadi kalian nanti tinggal download aja. Ini kita sudah buatkan. Atau mungkin biasanya nanti di sekolah juga sudah disiapkan formnya. Nah, kalau surat pernyataan ini berarti harus ada materainya, materai 10.000. Ya, nanti kalian bisa menyiapkan dari rumah atau kalian bisa nanti biasanya di sekolah juga ada ya. Terus yang berikutnya ini surat pernyataan. Nah, ini yang banyak ditanyakan ya. Nah, ini surat pernyataan tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Ini ada informasi ya, di beberapa sekolah ini ada tes narkobanya. Ini sebenarnya tidak masalah ya, karena ini untuk membuktikan bahwa siswa-siswa itu tidak dalam penyalahan tindak pidana ataupun penyalahan narkoba. Ada tes narkobanya. Ini di juknis juga ada ya, terkait dengan surat pernyataan. Cuma di sini surat pernyataan yang dan tidak bertato atau tidak bertindik bagi laki-laki ya. Jadi kalian nanti kalau kelihatan ya, misalkan memakai tato atau misalkan memakai tindik ya. Jadi memakai tindik ini bukan pada tempatnya ya, bagi calon peserta didik wanita. Jadi kalau wanita tidak boleh memakai tindik, tetapi bukan pada tempatnya, yang tidak semestinya. Laki-laki jelas tidak boleh bertato ya, tidak boleh bertindik. Terus kalau untuk tidak dalam tindak pidana dan penyalahan narkoba tentunya untuk semuanya. Nah, di sekolah, di beberapa sekolah mungkin ada yang memakai surat keterangan ya dari dokter terkait. Nah, biasanya ada surat penyalahgunaan narkoba. Itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Poin 8, nah kalian juga harus menyiapkan, ini ada materai 10.000 ya. Ada materai 10.000. Nah, biasanya berapa lembar ya? Biasanya disiapkan aja 2 lembar. Karena nanti ada 2 surat pernyataan ya. Nah, ini disiapkan. Mungkin nanti, tapi biasanya di sekolah juga ada ya. Biasanya di sekolah itu juga ada di koperasinya ya. Misalkan nanti ada yang ada yang menjual ya untuk materai. Ada juga mungkin yang disiapkan adalah map ya, map. Jadi mapnya biasanya ada warna apa, terus contoh pengisian datanya seperti apa. Nanti biasanya dipandu saat kalian daftar ulang.
Oke, paham ya? Jadi ini opsional. Terus pas foto terbaru dan berwarna, ini background ya, background BG sesuai dengan ketentuan sekolah. Biasanya nanti sekolah ada beberapa form yang diisi. Jadi kalian bisa menyiapkan pas foto 3x4 terbaru. Tetapi ingat ya, ini ada juga sekolah yang tidak mensyaratkan untuk membawa ini. Ya, jadi teman-teman harus paham, cari informasi di sekolahnya masing-masing. Paham ya? Jadi nanti kalau ada, biasanya di beberapa sekolah juga ada langsung dia membawa foto. Karena nanti biasanya ada data-data yang harus kalian isi saat daftar ulang. Nah, terus ini dokumen lainnya. Nah, di poin 10 di sini ada serta dokumen lain. Ya, dokumen lain itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang ditentukan oleh sekolah tempat diterima atau tujuan. Nah, jadi selain ketiga pokok itu ya, jadi termasuk selain 3 pokok tadi ya. Nah, di sini ada dokumen-dokumen lain. Jadi dokumen-dokumen lain itu harus kalian siapkan ya. Nah, sesuai apa? Sesuai yang ditentukan. Ya, jadi mungkin nanti jelas ada perbedaan ya dari sekolah A ya dengan sekolah B, dengan sekolah C, dengan sekolah D. Karena apa? Karena ada beberapa dokumen yang diperlukan oleh sekolah. Nah, nanti kalian harus menyiapkannya. Nah, contoh dokumen lain itu apa ya? Misalkan dokumen lain itu adalah ini misalkan diterima di jalur afirmasi keluarga tidak mampu misalkan ya. Ya, kalian harus juga melampirkan fotokopi ya. Misalkan yang diupload saat daftar itu apa? Misalkan KIP, PKH, KKS, SKTM atau kartu bantuan lainnya. Kalau misalkan ikut di tahap 1. Terus misalkan di tahap 2, misalkan di jalur prestasi hasil lomba ya. Ya, kalian harus melampirkan fotokopi legalisir ya. Ya, ini ya. Jadi dilegalisir dulu untuk sertifikat lombanya. Ya, tentunya kalau lomba kan punya sertifikat lomba atau mungkin sertifikat hafiznya kalau misalkan di golden ticket atau surat delegasi ya, atau mungkin pakai surat keterangan OSIS kalau misalkan ikut golden ticket ketua OSIS dan menunjukkan aslinya. Jadi aslinya semua dibawa. Nanti yang yang dikumpulkan itu biasanya adalah fotokopi legalisir. Ya, kalau misalkan diterima di jalur prestasi hasil lomba atau diafirmasi tidak mampu. Nah, terus jika diterima di jalur prestasi akademik ya, ini lampirkan fotokopi legalisir rapor semester 1 sampai dengan 5. Tapi ada juga sekolah ini yang sudah minta rapor ya. Jadi di awal di semua jalur ya, semua jalur ini ada juga yang harus dikumpulkan yaitu fotokopi rapor semester 1 sampai 5. Jadi ini biasanya fotokopi rapor itu juga diminta meskipun kalian diterima di jalur apapun ya, karena ini sebagai bukti pendukung terkait data rapor yang kalian masukkan saat ambil PIN. Paham ya? Jadi ini juga rapor ini juga menjadi poin penting. Jadi harus disiapkan kalau nanti sekolah minta fotokopi rapor. Paham ya? Terus yang berikutnya sertifikat akreditasi. Nah, sertifikat akreditasi ini juga disiapkan untuk SMP yang luar Jatim. Luar Jatim itu disiapkan sertifikat akreditasi jika nanti diminta. Kalau tidak ya kalian tidak perlu karena ini adalah dokumen opsional ya. Artinya dokumen lain ya yang ditentukan oleh sekolah. Mungkin nanti ada juga dokumen-dokumen lain yang belum termasuk di sini. Jadi intinya kalian harus mengikuti sekolah tempat kalian diterima ya. Jadi cari infonya ya, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube ataupun di websitenya. Tentunya nanti ada informasi-informasi berkas apa saja atau dokumen apa saja yang perlu kalian bawa. Yang terakhir, ini juga ada fotokopi akta lahir. Ini mungkin juga diminta ya, karena ini sebagai bukti pendukung nama kalian itu harus benar sesuai akta lahir ya. Selain nama ada tanggal lahir, nama ibu. Nah, itu tentunya nanti selain dilihat di KK, itu juga nanti bisa dilihat di akta lahir karena mungkin KK kalian ya dengan akta lahir mungkin bisa saja berbeda. Atau mungkin di ijazah ya. Di ijazah itu kalian juga namanya mungkin beda. Ini nanti dokumen ini akan dipadukan ya, mulai dari KK, terus akta lahir, terus juga SKL-nya atau ijazah. Nah, ini biasanya akan dicek dokumennya. Apakah namanya sama ya, apakah tanggal lahirnya sama, apakah orang tuanya sama namanya ya. Jadi tidak ada salah ejaan dan sebagainya. Paham ya? Jadi sekali lagi teman-teman ya. Jadi sekali lagi intinya kalian cari informasi ya di sekolah yang menerima kalian. Nanti daftar ulang apa saja yang harus dibawa. Ini adalah beberapa gambaran dokumen wajib yang harus dibawa dan juga beberapa dokumen lain ya yang harus dibawa. Mungkin di sini mungkin ada yang tidak perlu ya, dalam penjelasan video ini mungkin ada yang tidak perlu dibawa dan juga mungkin ada yang harus dibawa dan mungkin ada dokumen lain ya, ada dokumen lain
yang mungkin tidak termasuk di dalam yang kita berikan contoh ini. Paham ya? Yang terakhir adalah jadwal daftar ulang. Nah, ini jangan sampai kelewat teman-teman ya. Jadi kalau kelewat kalian bisa dianggap mengundurkan diri. Dan kalau mengundurkan diri kan nggak bisa ikut lagi di tahap berikutnya ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadwal daftar ulang ini untuk tahap 1 ya, afirmasi, pindah tugas orang tua dan prestasi lomba. Ini hanya diberikan waktu 2 hari ya, 23 sampai 24 Juni 2023. Yang berikutnya tahap 2, ini jalur prestasi dan akademik untuk SMA 26 sampai 27 Juni 2023. Tahap 3, jalur Yunasi 30 Juni sampai 1 Juli 2023. Tahap 4, jalur Yunasi SMA 3 sampai 4 Juli 2023. Dan yang terakhir, tahap 5, ini adalah jalur prestasi akademik untuk jenjang SMK tanggal 6 sampai 8 Juli 2023. Jadi teman-teman siapkan, lihat jadwalnya, kapan harus daftar, kapan pengumuman, dan kapan harus daftar ulang. Kalian harus bisa memahami ya. Jangan sampai telat dari waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena nanti kalau telat tentunya kalian dianggap mengundurkan diri atau tidak melanjutkan di sekolah tersebut. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas jalur pendaftaran. Ini dengan peluang diterima yang paling banyak. Nanti kita analisa ya. Nanti ada beberapa poin yang harus kalian pahami, ini jalur pendaftaran mana yang peluang yang paling banyak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.